Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya Firzaul Wijaya Putra. Kali ini kita akan membahas mengenai populasi, sampel, dan juga mengenai regresi yang kelanjutan dari alat analisis untuk hipotesis asosiatif. Nah, biasanya regresi ini paling banyak dipakai di riset-risetnya skripsi karena memang kaidah-kaidahnya sesuai untuk pengujian. Nah, seperti apakah regresi? Nanti kita akan bahas di akhir sesi. Itu ya. Oke, langsung saja ya. Baik, minggu ini adalah sudah masuk minggu ke-7. Jadi setelah materi ini saya sampaikan, Anda akan menjalankan UTS atau ETS ya, evaluasi tengah semester dari apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai sekarang. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang populasi, sampel, korelasi, dan regresi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai populasi. Nah, mungkin Anda sudah pernah membahas atau pernah mendengar ini ketika Anda mengikuti perkuliahan statistika Bisi 1. Tapi saya akan mencoba mengembalikan ingatan-ingatan itu supaya Anda tidak lupa. Yang pertama, populasi itu adalah wilayah generalisasi dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang mana ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi ini bagian dari riset kita tentunya ya, yang kita generalisasi dan memang kita tentukan karakteristiknya gitu. Nah, unsur populasi itu bisa orang atau benda, bisa juga memiliki unsur populasi ini harus berbentuk orang ataupun benda, memiliki karakteristik. Nah, ini adalah syaratnya ya. Jadi dia harus punya dua syarat ini. Contohnya misalkan semua mahasiswa setia PGRI Dewantara Jombang yang manajemen ataupun akuntansi angkatan 2011 sampai 2020 pun itu termasuk bagian dari populasi ini. Yang contoh lain misalkan satu orang bisa jadi sampel selama memiliki semua karakteristik yang dibutuhkan. Contohnya dalam dunia kedokteran. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran itu karena populasinya sulit untuk diketahui, maka kita hanya punya karakteristiknya dan sulit untuk ditemui. Maka kita bisa melakukannya untuk memilih satu sampel saja, jadi satu orang aja untuk identifikasi sampel tersebut. Misalkan dulu ada salah satu kasus, saya lupa namanya, ada satu kasus yang mana salah satu pekerja bangunan dari rel kereta api di Amerika Serikat ketika pertama kali rel kereta api di sana dibangun, ada salah satu buruhnya yang tidak sengaja kejatuhan rel. Jadi rel kereta yang masih panjang tuh, besinya itu tidak sengaja jatuh menimpa orang tersebut, masuk dari leher sampai ke tembus sampai ke punggung. Nah, kasus-kasus seperti ini dalam dunia kedokteran itu sangat jarang. Nah, itulah kenapa orang-orang yang masih hidup karena adanya kecelakaan tersebut itu menjadi suatu populasi yang ada, namun sulit untuk diidentifikasi karena kita nggak tahu kapan dia masih bertahan hidup ataupun sudah meninggal. Nah, kayak gitu, itu contohnya di dunia kedokteran. Tapi kalau di sisi bisnis, kita kalau bisa jangan gunakan satu, tapi gunakan minimal itu 25% dari populasi tersebut. Misalkan populasinya 1.000 orang. Nah, 25%-nya berapa ya? 250 orang. Misalkan seperti itu ya. Nah, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang berbeda juga dari beberapa orang atau ahli statistik mengenai besaran dari populasi yang akan diambil. Nanti saya akan bahas ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sampel. Ya. Sampel adalah sebagian dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulan dapat dilakukan untuk populasi. Nah, ini misalnya gini. Ketika ini ada populasi besar, kita ambil sampel kecil di dalamnya, lalu kita bisa implementasikan
hasil tersebut, jadi misalkan dari hasil pengamatan pada sampel itu bisa digeneralisasikan pada populasi tersebut. Misalkan kalau kita riset misalkan tentang populasi dari apa ya, misalkan dari mahasiswa yang ada di Setia PGRI Dewantara, kita coba untuk mengambil suatu kuesioner, ya, kita bagikan kuesioner, mempertanyakan apakah ada kaitannya, kondisi pandemik terhadap semangat mereka untuk belajar. Jadi kondisi pandemik kan macam-macam ya, bisa ke mentalnya, bisa ke ekonominya, bisa juga ke pekerjaan, bisa juga ke keluarga, kesehatan dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, adanya pandemik apakah mempengaruhi semangat mereka untuk terus belajar untuk kuliah. Nah, dari sampel tersebut barulah kita bisa jatuhkan suatu kesimpulan terhadap populasi. Hasilnya ya, hasil dari pengamatan sampel ini kita buat sama gitu. Dengan catatan sampel tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan populasi tersebut, gitu ya. Nggak boleh di luar itu, harus sama karakteristiknya. Nah, tapi ini ada kasus yang menarik. Kemarin ada mahasiswa yang menanyakan, Pak, bagaimana kalau misalkan kasusnya itu kepuasan terhadap presiden atau faktor politik gitu ya, faktor politik, apakah populasinya ini bisa, apakah sampelnya ini bisa mewakili dari populasi tersebut? Misalkan contohnya kayak pemilu. Ketika pemilu itu kan ada kayak sejenis lembaga-lembaga tertentu yang melakukan survei tentang hasil surveinya gitu ya, hasil dari perhitungan dari masing-masing TPS gitu, misalkan seperti itu. Nah, misalkan seperti itu ya. Kalau kasusnya seperti itu, saya tidak yakin keakuratan datanya. Kenapa kok saya tidak yakin? Karena ya kita tahu pasti ada kepentingan di balik semua itu ya, ada kepentingan politik di balik survei-survei yang dilakukan. Misalkan ini, pemilunya tetap satu dan KPU yang menentukan nantinya karena mereka yang mengevaluasi. Tapi ada beberapa lembaga yang mensurvei tiap TPS. Hasilnya digabungkan jadi satu, terus diumumkan ke publik gitu ya, untuk mengetahui persentasenya. Permasalahannya gini, kadang-kadang hasilnya berbeda satu sama lain gitu ya. Wah, ini saya tidak bisa mengatakan mana yang benar, mana yang tidak, karena faktanya pengambilan data dari masing-masing TPS tersebut bisa saja ada unsur-unsur politik. Nah, unsur politik kan macam-macam ya, misalkan saling menjatuhkan satu sama lain, menguatkan branding dari partai tersebut, atau mungkin mencoba untuk memberikan suatu statement winning statement gitu ya, pernyataan kemenangan dari apa yang sudah disurveikan gitu. Nah, ini hal seperti ini itu berbau politik, dan saya tidak bisa memastikan kode etiknya apakah benar-benar dijalankan di dalam riset tersebut. Jadi kalau kita melakukan riset, apalagi akademis ya, kaitannya akademis, ada yang namanya kode etik dari penelitian atau dari peneliti. Salah satunya adalah kita menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, kalau misalkan datanya berbeda, berarti ada perbedaan ya, ada perbedaan pengambilan data, ada perbedaan, berarti ada yang salah satunya pasti salah. Harusnya kalau misalkan lembaganya berbeda tapi dilakukan risetnya bersama-sama, kalau memang semuanya benar melakukan dengan kode etik yang benar, harusnya angkanya sama atau mendekati sama lah minimal. Ya mungkin demikian. Jadi saya kurang paham kalau kasusnya faktor politik. Jadi kayak hal-hal yang seperti ini tuh ada faktor-faktor yang mengganggu kode etiknya. Saya tidak menyalahkan lembaga tersebut, tapi bisa saja data tersebut ada kesalahan, gitu ya. Nah, kita sebagai seorang peneliti yang sudah
diajarkan di dalam universitas ataupun kampus, kita harus menjunjung tinggi etika dan moral dari seorang peneliti. Kita sampaikan hal yang benar dan juga fakta-fakta yang ada di lapangan. Jangan sampai kita memanipulasi data hanya untuk kepentingan tertentu. Itu kaidah-kaidah di dalam penelitian gitu ya. Mungkin Anda juga sudah pernah mendapatkan ini di dalam kasus mata kuliah etika bisnis gitu ya, mata kuliah hukum bisnis, etika bisnis, apapun itu pasti pernah dapat. Oke, saya lanjutkan ya. Selanjutnya, alasan pengambilan sampel. Kenapa kok nggak populasinya aja diambil semuanya? Kenapa harus sampel? Satu, alasannya adalah keterbatasan dari waktu, biaya, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti. Misalkan gini, kasusnya Anda ingin meneliti dari karyawan yang ada di misalkan karyawan dari perusahaan yang cukup besar, yang mana karyawannya itu ada 1.000 lebih karyawan. Nah, kalau misalkan Anda melakukan penelitian pada 1.000 orang dan waktu biaya tenaganya cukup, it's okay. Tapi kalau Anda waktunya nggak ada, biayanya juga nggak ada, bukan tidak ada ya, waktu, biaya, tenaganya terbatas, gitu ya, terbatas, maka Anda bisa menggunakan sampel. Contoh lain, misalkan kita lakukan riset pada konsumen kan macam-macam ya, dan jumlahnya banyak. Misalkan contohnya konsumen Bravo, cuma dari supermarket Bravo, kan banyak itu jumlahnya. Nah, kalau misalkan kita mau ambil seluruh populasi, apakah kita punya waktu yang lama untuk mengerjakannya atau waktu yang cukup? Biayanya apakah juga cukup? Tenaganya bagaimana? Nah, itu yang menjadi alasan kenapa pengambilan sampel yang pertama. Yang kedua, penelitiannya bersifat penjajakan. Nah, penjajakan itu gini, apa yang sudah apa yang sudah diambil dalam sampel itu bisa mewakili populasi, gitu ya. Jadi meskipun kita tidak meneliti seluruh populasi, hanya mengambil sampel, tapi hasil dari analisis sampel tersebut bisa untuk mengeneralisir karakter yang ada di populasi tersebut, gitu ya. Itu disebut penjajakan. Yang ketiga, setiap unsur dalam populasi dianggap memiliki karakter yang sama atau homogen. Nah, ini karakteristik ini ya, yang saya sebutkan tadi. Baik, di sini ada ukuran sampel ya. Nah, ukuran sampel itu macam-macam. Di sini ada berdasarkan biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Lalu ada derajat keseragaman atau homogenitasnya. Yang ketiga ada rancangan analisisnya. Jadi pertimbangannya itu ini. Analisisnya itu hipotesisnya mau deskriptif kah, atau korelasi atau komparasi. Korelasi ini asosiatif gitu ya. Nah, lalu pertimbangan yang keempat adalah banyaknya unsur dalam populasi, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ada 4 pertimbangan ukuran sampel, yaitu masalah biaya, waktu, tenaga yang tersedia. Yang kedua, derajat keseragaman atau homogenitas. Yang ketiga, rancangan analisisnya untuk hipotesisnya bagaimana bentuknya. Yang keempat, banyaknya unsur dalam populasi tersebut, gitu ya. Nah, kita juga harus melihat dari sisi alat analisis sebenarnya. Ada satu alasan lagi. Tapi ini saya mengambil dari bukunya Imam Ghazali. Ini ada 4 ini alasannya. Tapi ada satu lagi dari buku yang lain, kalau nggak salah dari, saya lupa, kalau nggak salah dari Nata Wirawan. Anda coba baca ya, nanti saya kasih bukunya. Dari Nata Wirawan itu menjelaskan bahwa kalau sampel itu juga kita harus menentukan berdasarkan alat analisisnya. Nah, alat analisisnya apa nih? Kalau bentuknya korelasi, regresi, SEM, MANOVA, ANOVA, ANCOVA, diskriminan dan lain sebagainya, macam-macam ya. Itu berbeda cara pengambilan sampelnya ini dari masing-masing populasinya, itu beda-beda. Nah, dan masing-masing aturannya cukup banyak, gitu ya. Jadi misalkan contohnya dari Jeff F. Hare kalau nggak salah, coba saya searching ya. Oke, saya coba ya. Ini ada Hare et al. Ini dari bukunya Hare ini. Ya ini John F. Hare kalau nggak salah, dia penulisnya ini.
Joseph F. Hare Junior. Dia mengatakan kalau kita menggunakan SEM, structural equation modeling, paling bagus itu adalah kalau kita mengambil data dari kisaran antara 200 sampai 500. Jadi 200 sampel sampai 500 sampel. Itu yang bagus. Jadi minimal 200, maksimal 500, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, itu beda-beda. Pendapatnya juga beda-beda. Kalau Anda baca di beberapa buku, pasti tentunya juga akan berbeda. Nah, kembali lagi kepada tingkat jenis dari alat analisis yang akan Anda gunakan. Kalau menggunakan regresi, saya biasanya gunakan pendapatnya Sugiono. Sugiono itu mengatakan kita pilih antara 6 sampai 10, lalu kita kalikan jumlah indikator yang ada. Misalkan indikatornya ada 10. Saya pilih 6 sampai 10 ini ketentuan banyaknya sampel yang akan diambil. 6 sampai 10, antara 6 sampai 10 saya pilih 8 tengah-tengah ya. 8 terus indikator dari kasusnya itu ada 10. Berarti 8 kali 10 80 orang minimal yang harus diambil. Itu menurut Sugiono. Nah, tapi untuk dari kasus-kasus yang lain, untuk alat analisis yang lain itu juga akan berbeda. Hanya Anda coba baca lagi. Nanti saya kasih di Google Drive sudah ada semuanya, buku-bukunya, silakan Anda baca. Karena saya nggak tahu nanti Anda sama dosen pembimbing untuk skripsi menggunakan alat analisis apa gitu kan. Karena alat analisis menentukan jenis pengambilan sampelnya. Jadi Anda harus menyesuaikan nanti dengan baca-baca buku sekaligus menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh dosen pembimbing nantinya gitu ya, sesuai dengan riset Anda. Gitu. Terus selanjutnya ada teknik pengambilan sampel ini terbagi menjadi sampel acak atau biasa kita sebut dengan probability sampling. Lalu sampel tidak acak atau kita sebut dengan non probability sampling. Nah, apa sih perbedaannya probability sampling dengan non probability sampling gitu ya? Oke, jadi kalau misalkan probability sampling itu setiap elemen dari populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk kita pilih menjadi sampel gitu ya, masing-masing. Jadi sangat acak sekali karena setiap elemen atau setiap misalkan populasi orang ya, masing-masing orang itu mempunyai probabilitas yang sama untuk bisa kita observasi dan juga memberikan suatu data ke kita. Tapi kalau misalkan non probability sampling atau sampel tidak acak itu kita pilih tertentu. Kenapa kok kita pilih tertentu? Karena mungkin saja dari populasi tersebut hanya ada beberapa orang atau beberapa elemen-elemen yang di dalamnya bisa kita ambil sebagai sampel. Contohnya misalkan gini, Anda ingin meneliti tentang customer ya, konsumen dari Bravo. Kembali lagi kita konsumen dari Bravo. Maka orang-orang yang akan menjadi sampel Anda tentunya adalah orang-orang yang secara sukarela mengisi kuesioner Anda. Nah, itu disebut dengan purpose sampling gitu ya. Jadi kita punya tujuannya, karakteristiknya adalah ya mereka konsumen yang secara sukarela mau mengisi kuesioner kita gitu. Nah, itulah kenapa sampelnya itu tidak acak, kita urutkan. Misalkan nih dari 9 orang kita hanya bisa mengambil 3 dan pengambilannya ini kita pilih. Kenapa kita pilih? Karena kita tanyakan dulu masing-masing orangnya, apakah dia mau mengisi kuesioner yang kita berikan atau tidak gitu kan. Nah, misalkan Bapak nomor 1 sama Mas yang nomor 2 ternyata mereka tidak mau mengisi kuesioner yang kita berikan. Ternyata Mbak yang nomor 3 mau memberikan, maka kita ambil sebagai sampel. Nomor 6 dan nomor 9 juga demikian. Sedangkan yang lain ternyata tidak ingin untuk memberikan tidak mau untuk mengisi kuesioner kita. Maka kita gunakan non probability sampling gitu ya. Nah,
Saya jelaskan lebih rinci bagaimana contoh-contohnya. Misalkan gini, dari sampel probability sampling dulu ya, dari sampel acak ini. Yang pertama ada simple random sampling. Nah, ini karakteristik seperti ini. Jika setiap unsur dalam populasi dianggap sama atau homogen oleh peneliti, atau perbedaan-perbedaan yang ada di dalam setiap unsur populasi tidak dianggap penting oleh peneliti, dan jumlah unsur dalam populasi tidak begitu banyak. Jadi, unsur ini, karakternya tidak begitu banyak. Kecenderungan itu homogen semuanya. Maka kita bisa gunakan simple random sampling ya. Acak aja deh. Acak ngambilnya siapa gitu. Nah, kalau yang kedua ada stratified random sampling. Nah, jika di dalam populasi tersebut itu memiliki unsur yang mana sedikit heterogen, sedikit agak berbeda. Contohnya gini, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, status pekerjaan. Keragaman tersebut bermakna bagi analisis penelitiannya, maka agar tidak terambil hanya dari kelompok atau strata tertentu saja, gunakan cara ini. Jadi kita bedakan, misalkan dari jenis kelamin, yang cewek berapa, yang cowok berapa, pendidikan dari yang lulusan SMP berapa, lulusan SMA berapa, lulusan S1 berapa, lulusan S2 berapa, dan seterusnya. Lalu ada pendapatan dan status pekerjaan, karena pasti akan memiliki karakter-karakter yang berbeda, meskipun mereka adalah satu populasi yang cukup homogen, tapi mereka pasti punya perbedaan gitu ya, perbedaan yang melatar belakangi. Ini kasus-kasus tertentu, misalkan kasus untuk minat beli, misalkan contohnya ya, teman saya itu kemarin ada yang riset minat beli di Shopee. Minat beli di Shopee itu rata-rata cewek itu lebih cenderung untuk membeli di Shopee daripada cowok. Terus kalau dari sisi pendidikan, untuk yang levelnya S1 ternyata masih kalah dengan level SMA. SMA masih lebih banyak untuk cenderung membeli daripada yang S1. Ada juga pendapatan, kalau yang bekerja daripada mahasiswa itu lebih banyak yang bekerja untuk membeli di Shopee. Ini wajar ya kayak gitu ya. Lalu ada status pekerjaan dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, ya, itu disebut dengan stratified random sampling. Jadi ada strata di situ. Lalu ada cluster sampling. Nah, ini hampir sama. Perbedaannya kalau cluster sampling kita tidak ada strata, jadi tidak ada urutan nilai gitu. Dia hanya sekedar sebagai cluster, jadi karena wilayah gitu. Digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diliti sangat luas. Contohnya jumlah penduduk satu negara, provinsi, kabupaten gitu ya. Nah, kita ambil aja sampel dari, misalkan di Jawa Timur kan ada beberapa kabupaten. Kita ingin melitinya, maka kita ambil saja tiap kabupaten yang ada di Jawa Timur, tapi diambil secara sampel, jangan semua kabupaten. Kita ingat, kita tenaganya nggak unlimited, tenaga kita terbatas, waktu kita terbatas, izin juga terbatas, waktu juga, gitu ya, dan seterusnya. Lalu sampel tidak acak atau non-probability sampling, ini yang pertama ada systematic sampling. Itu dilakukan jika jumlah unsur dalam populasi sedemikian besar dan dianggap homogen, dan ketika peneliti tidak mempunyai alat pengambilan sampel secara acak yang baik, pakailah cara ini. Peneliti menentukan unsur dalam populasi yang keberapa yang akan diambil sebagai sampel. Jadi kita buat aja sistematik, misalkan populasinya itu kan cukup gede, misalkan kalau dari sisi perizinan juga, jadi kita misalkan ada misalkan kita riset tentang dulu tuh kebetulan saya pernah, tapi bukan pakai sistem sampling sih, jadi saya tuh pernah riset tentang Honda Beat Series, jadi konsumen dari Honda Beat Series yang ada di kota Surabaya, dan ada beberapa kecamatan yang berbeda di dalamnya. Akhirnya saya mencoba untuk melakukan pendekatan di mana tiap masing-masing kecamatan tersebut saya akan pilih yang tertentu yang mana memiliki populasi cukup padat, gitu ya, populasi warganya yang cukup padat, dan juga memiliki tidak memiliki kesibukan yang cukup besar. Jadi mereka kecenderungan itu di rumah, dan juga motornya juga di rumah. Kenapa? Karena kalau misalkan
mereka berada di tempat kerja, mereka akan enggan untuk mengisi kuesioner saya. Jadi saya lakukan demikian, saya datangi tiap rumah, saya berikan kuesioner, ada juga yang menolak, ada juga yang menerima, dan seterusnya. Nah, itu kita lakukan sistematik seperti itu supaya kita tahu nih, oh masing-masing hanya kasus-kasus tertentu, orang-orang tertentu yang akan ingin untuk mengisi dari kuesioner kita. Lalu kita gunakan sistematik itu. Yang kedua, ada kuota sampling. Menentukan sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang ditetapkan. Misalkan, penelitian pendapat masyarakat tentang pelayanan dalam mengurus IMB. IMB ini izin mendirikan bangunan gitu ya. Nah, misalkan dari jumlah observasinya 500, jika belum dapat 500 maka penelitian dianggap belum selesai karena kita tentukan minimal 500. Oke, kita harus lebih dari 500 tersebut. Itu kuota sampling. Terus habis itu accidental sampling, ini pengambilan sampel berdasarkan kebetulan ditemukan oleh peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel sesuai kriteria objek yang akan diliti. Nah, ini kasus-kasusnya agak jarang, tapi biasanya ditemui di marketing. Misalkan kita tidak tahu konsumen-konsumen yang ada di misalkan konsumen dari toko tertentu gitu, ada toko tertentu. Terus habis itu tokonya ini cukup jangan toko deh. Oh, ini yang kasus terbaru, pinjaman online. Jadi ada beberapa orang yang melakukan pinjaman online dan merasa tertipu atau karena tertagih dengan cara tidak menyenangkan. Ini Anda coba baca kasus-kasusnya pinjaman online itu. Jadi ada beberapa nasabah pinjaman online yang merasa tidak nyaman bertransaksi dan menyesal menggunakannya. Nah, kita sebagai peneliti agak sulit ya mencari hal demikian. Teman saya ada yang riset seperti itu. Jadi kita agak sulit mencari konsumen-konsumen yang merasa tertipu ini dan juga mencari agar mereka mau memberikan suatu argumentasi kepada kita atau mengisi kuesioner kita itu susah karena tidak semua orang mau. Misalkan orang sudah kecewa, kita kasih kuesioner, apakah dia mau? Belum tentu gitu kan. Bisa aja dia malah nggak mau sama sekali. Contoh lain misalkan kekecewaan dari konsumen ini kasusnya apalagi ya, mungkin demikian ya, saya agak lupa. Pokoknya kalau accidental sampling itu adalah kita tidak sengaja bertemu dengan orang tersebut atau kita mempertanyakan apakah dia layak untuk menjadi sampel kita dan juga secara sukarela mau jadi sampel, itu pakai accidental sampling. Lalu ada purposive sampling. Nah, ini yang paling banyak digunakan, yaitu penelitian menentukan suatu unsur dalam populasi untuk dijadikan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu karena kaya akan informasi. Contohnya, seorang kepala sekolah dijadikan sampel penelitian ketika peneliti yakin bahwa informasi atau data yang ingin diperolehnya akan banyak dimiliki oleh kepala sekolah tadi. Nah, ini saya juga menggunakan purposive sampling dengan alasan gini. Orang yang akan menjadi sampel saya adalah orang-orang yang akan secara sukarela mengisi kuesioner saya dan memberikan pernyataan sejujur-jujurnya dan tidak khawatir dengan apa yang kita berikan, karena kadang-kadang mereka kan khawatir kalau misalkan ada dampak negatif dari sisi mereka, tapi kita berikan hak untuk mereka bisa memilih gitu kalau kasusnya demikian gitu ya. Teman saya juga ada riset tentang purposive sampling. Dia ingin meneliti tentang kepuasan dari masyarakat yang mengurus SIM. Jadi mengurus SIM di Satlantas. Nah, ini kan agak susah ya, karena kan ada beberapa masyarakat yang cukup takut mengisi kuesioner tersebut dengan cara sejujur-jujurnya, karena khawatir nanti ketika dia mencoba untuk memberikan nilai jelek kepada kepolisian, nanti kepolisian bisa mencabut SIM-nya atau mungkin menilang dia dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak akan dilakukan oleh kepolisian, tapi
Ada beberapa masyarakat yang takut dengan hal tersebut. Nah, itu kasus-kasus contohnya. Jadi kita kasih syarat yaitu secara sukarela mengisi dan memang mengerti konsekuensinya. Nah, itu untuk profesi sampling. Yang kelima yaitu snowball sampling. Nah, cara ini biasa dipakai jika peneliti tidak mengetahui banyak siapa-siapa yang menjadi unsur dalam populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang saja. Untuk memperoleh sampel lebih banyak lagi, maka dia bisa minta tolong kepada sampel pertama dan kedua untuk mencarikan sampel berikutnya. Jadi tahu snowball ya? Snowball itu kayak bola salju bergulir gitu. Bola salju bergulir. Nah, bola salju bergulir itu kan karakteristiknya ketika dia pertama kali bergulir dia pasti kecil. Tapi semakin besar, semakin sering dia bergulir, maka bola salju tersebut akan semakin gede, semakin gede, semakin gede. Kenapa? Itu sama saja seperti kita menanyakan suatu informasi pada satu orang atau dua orang, habis itu kita nggak tahu siapa lagi yang akan kita tuju, tapi kita tanyakan pada pada sampel yang sudah kita observasi atau kita berikan kuesioner. Habis itu misalkan si A sama si B, sama si B kita kasih kuesioner selesai, terus kita tanya, "Hei A, hei B, Anda kenal nggak dengan orang yang kira-kira mau untuk mengisi kuesioner saya dan cocok?" Ada nih si C, si D, si E, si E ya, seterusnya. Nah, kita bergulir. Nah, itu disebut dengan snowball sampling. Jadi kita mengetahui kedekatan atau mungkin siapa-siapa saja elemen yang kita bisa lakukan riset karena adanya informasi dari sampel yang sudah kita observasi. Lalu kita masuk ke regresi nih. Nah, regresi itu pada dasarnya pengertiannya adalah suatu alat analisis yang menitik beratkan pada pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Terdiri dari variabel independen atau variabel bebas dan juga dependen atau variabel terikat. Nah, karakteristik dari regresi ini hampir mirip dengan korelasi. Makanya saya mencoba untuk memberikan perbedaan, menggambarkan perbedaan antara regresi dan juga korelasi. Nah, sebenarnya untuk diagram pencar atau scatter plotnya ini sudah hampir sama dengan korelasi, jadi saya nggak akan bahas lagi. Anda bisa lihat di sini, kalau misalkan dia garisnya ini cenderung dari kiri bawah ke kanan atas, maka hubungannya positif. Jika kebalikannya, hubungannya negatif. Kalau nggak ada gini, berarti nggak ada hubungan sama sekali. Nah, kalau hubungannya positif, maka jika X naik, Y-nya juga naik. Kalau X-nya turun, Y-nya turun. Nah, kalau negatif berarti berkebalikan ya. Kalau X-nya naik, maka Y-nya yang akan turun dan juga sebaliknya. Kalau nggak ada hubungan ya nggak ada kaitannya antara X sama Y. X naik, Y pun belum tentu naik gitu. Nah, kalau koefisien korelasi kemarin kan saya menjelaskan bahwa tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Keterikatan atau kuatnya hubungan dari dua variabel. Berbeda lagi kalau kita membahas tentang regresi. Regresi itu berbeda dengan korelasi. Perbedaannya adalah dari sisi regresi mencari pengaruh, bukan hanya tingkat keeratan hubungan atau besarnya hubungan. Nah, kalau regresi kita cari pengaruh. Misalkan variabel X mempengaruhi variabel Y, variabel A mempengaruhi variabel B. Nah, mempengaruhi inilah yang akan kita sebut dengan regresi, gitu ya. Misalkan gini, contoh yang paling kecil, Anda itu tidak mungkin sedari kecil itu tidak melakukan copying. Jadi ada teori chopping. Dari chopping ini, kalau bukan chopping sih, copying. Dari teori copying ini mengatakan bahwa anak kecil sampai dia dewasa, dia akan kecenderungan meniru apa yang menurut dia itu pantas dan juga sesuai dengan moral dari manusia tersebut. Misalkan Anda meniru apa yang dilakukan oleh orang tua Anda. Contoh, anak kecil kan kalau dia makan, dia pasti akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika dia mandi juga demikian. Ketika dia memakai baju, ketika dia berlari, ketika dia mulai ngomong ya, pakai bahasa apapun dari bahasa orang tuanya, itu juga
bagian dari pengaruh. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh orang tua akan berpengaruh terhadap anaknya. Nah, ini disebut sebagai hubungan regresi, bukan korelasi. Korelasi itu keratan hubungan, sedangkan regresi itu pengaruh. Gitu ya. Nah, dalam bahasa ini saya mau bahas sejarahnya dulu. Dalam bahasa matematisnya, nah bukan ini. Oh ini, sorry. Istilah regresi itu berasal dari kajian genetika atau kebakaan. Ini bahasa Indonesia secara sangat baku. Saya ngambil dari bukunya Wirawan yang dilakukan oleh Sir Francis Galton tahun 1892 sampai 1911 yang membandingkan tinggi badan anak laki-laki dengan tinggi badan ayahnya. Kajian dari Galton ini menunjukkan hasil bahwa tinggi badan anak laki-laki dari ayah yang tinggi setelah beberapa generasi cenderung mundur atau bisa mendekati nilai tengah populasi. Jadi dia untuk anak-anak yang ayahnya tinggi, terus anaknya juga ikut punya genetika tinggi juga ya, punya tinggi badan yang cukup tinggi, mereka akan memiliki keturunan ke-4 atau 5 itu menurun. Misalkan gini, generasi pertama tingginya itu 190, orang-orang Eropa kan tinggi-tinggi, 190. Generasi kedua 192, generasi ketiga 189, generasi keempat baru turun 4 sama ke-5. Turunnya berapa? Misalkan 187, 185, yang generasi kelima jadi 182 misalkan kayak gitu. Jadi akan mengalami penurunan gitu, dari kasus ini sebenarnya Sir Francis Galton tuh ingin tahu, benar nggak sih ada pengaruhnya antara orang tua terhadap anaknya. Ternyata dia menyatakan bahwa tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi kalau ke anak mungkin berpengaruh, tapi kalau ke istilah orang Jawa tuh udek-udek gitu ya. Jadi cucunya cucu itu sudah nggak berpengaruh sama sekali, berbeda gitu. Nah, sekarang istilah regresi yang tidak demikian lagi. Regresi oleh para statistikawan diterapkan hampir di semua bidang ilmu untuk menaksir atau meramalkan nilai satu variabel berdasarkan variabel lain yang nilainya telah diketahui dan kedua variabel tersebut memiliki hubungan fungsional atau sebab akibat satu dengan yang lainnya atau pengaruh satu sama lain. Contohnya misalkan ini dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jumlah modal mempengaruhi jumlah produksi. Misalkan gitu ya. Jadi kalau semakin modalnya makin gede, ya harusnya produksinya makin banyak gitu ya. Terus kalau misalkan pabriknya makin besar, maka produk yang diproduksi tiap harinya makin banyak, harusnya gitu. Lalu suku bunga mempengaruhi jumlah investasi, misalkan. Biaya iklan mempengaruhi nilai penjualan. Nah, makin gede biaya iklannya, penjualannya makin besar, makin banyak gitu misalkan. Dan seterusnya gitu ya. Keempat contoh tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua variabel. Itu contohnya. Nah, sama di regresi juga ada yang namanya regresi biasa sama regresi berganda, kayak seperti korelasi gitu ya. Nah, bedanya kalau regresi kita hanya menggunakan dua variabel bebas satu, variabel terikat satu, gitu. Tapi kalau regresi berganda itu variabel bebasnya bisa banyak, lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, 5, variabel terikatnya satu, gitu ya. Lalu ini dalam bahasa matematisnya modal, tingkat suku bunga, biaya iklan, dan tingkat pendapatan disebut sebagai variabel bebas. Ini contohnya. Terus sedangkan jumlah produksi, misalnya investasi, nilai penjualan itu termasuk variabel yang dipengaruhi. Ingat ya, dipengaruhi. Itu variabel yang dinyatakan dengan nilai ditentukan oleh nilai X dan umumnya disebutkan dengan Y. Jadi kesimpulannya kalau X di sini adalah variabel bebas, biasanya kita mengatakannya demikian. X itu variabel bebas, Y ini adalah variabel yang terikat, atau dia akan terpengaruh, ya jumlahnya akan terpengaruh dengan besarannya X. Misalkan gini, hubungan fungsional sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat Y dalam bentuk fungsi dinyatakan sebagai Y sama dengan function X. Ya, jadi Y-nya ini akan berubah sesuai dengan fungsi dari X, gitu ya. Yang artinya nilai variabel Y tergantung dari pengaruh
oleh nilai variabel X gitu ya. Nah, ini secara matematisnya itu demikian. Mungkin Anda sudah pernah mendapatkannya di anggaran perusahaan mungkin, juga Anda di akuntansi biaya, Anda pasti juga pernah dapat. Apa lagi ya? Di mikro, misalkan di mikro ini fungsi permintaan, fungsi penawaran itu juga bagiannya sama juga seperti ini. Kita gunakan regresi gitu ya. Nah, 3 tujuan utama mempelajari analisis regresi adalah yang pertama, untuk memperoleh suatu persamaan garis yang menunjukkan persamaan hubungan antara dua variabel. Persamaan garis yang diperoleh tersebut dinamakan regresi atau persamaan regresi gitu ya. Nah, yang kedua, untuk mengetahui bahasanya pengaruh perubahan tiap unit variabel bebas terhadap perubahan variabel terikatnya. Jadi, kita ingin tahu nih, variabel Y ini akan berubah sesuai dengan variabel X. Maka kalau variabel X-nya berubah satu tingkat, maka variabel Y-nya akan berubah berapa? Nah, itu yang disebut dengan besarnya pengaruh dari perubahan tiap unit gitu ya. Pengaruh perubahan tiap unit variabel bebas ditujukan oleh nilai variabel bebas yang nilainya telah diketahui. Nah, ini nanti saya akan contohkan ya. Yang ketiga, menunjukkan bahwa analisis regresi adalah suatu alat estimasi. Jadi kita membuat suatu estimasi berapa besarnya variabel-variabel terikat gitu ya di sini. Nah, ini persamaan garis regresinya, yaitu ini adalah Y, misalkan Y sama dengan A plus BX. Dalam model persamaan menunjukkan kepekaan variabel bebas, ini sama aja sih pengertiannya. YR adalah hasil ramalan variabel terikat berdasar garis regresi. X-nya adalah nilai variabel bebasnya. Nah, ini yang kita cari. Nilai A ini adalah nilai tetap. Jadi A itu nilai konstanta tetapnya, dia nggak akan berubah. Kalau B itu adalah arah garis atau slope-nya. Nah, kita nanti akan bahas juga di sini. Nah, untuk memperoleh nilai A dan B ditentukan dari dua persamaan garis dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Nah, apa itu least square? Least square itu kita mencari kuadrat terkecil dari suatu dari suatu observasinya ini. Jadi kalau misalkan ini ada di materi ekonometrika sebenarnya. Kalau kita membahas tentang least square, jadi di situ tuh sebenarnya ada kepangkatan, yang mana pangkat ini itu di dalam satu persamaan kita juga cari yang paling kecil supaya estimasinya itu makin spesifik gitu. Saya tidak akan menjelaskannya secara ekonometrika karena itu akan panjang juga di video ini. Oke, ini misalkan ini kita mau cari sigma Y sama dengan NA plus B kalikan sigma X. Nah, untuk yang kedua, kita buat sigma XY sama dengan A kalikan sigma X ditambah B kalikan sigma X square atau X pangkat 2 gitu ya. Nah, ini nanti perhitungannya akan saya ajarkan di minggu berikutnya untuk yang regresi berganda gitu ya, untuk yang regresi berganda. Tapi untuk yang sekarang saya akan berikan contoh yang lebih mudah di bukunya Nata Wirawan. Di Google Drive Anda silakan akses natawirawan.pdf. Di sini ada di halaman saya lupa nih 229. Di contoh 91 ini ya. Sebuah sampel acak terdiri dari 6 pasangan data mengenai besarnya pendapatan dan konsumsi bulanan juta rupiah dari 6 karyawan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pariwisata adalah sebagai berikut data hipotesisnya. Berdasarkan data ini ada misalkan pendapatan X, ini konsumsinya kita buat Y. Ini adalah orang pertama, orang kedua, orang ketiga, 4, dan 6 ini. Kalau pendapatannya 8, konsumsinya adalah 7. Kalau pendapatannya 12, maka konsumsinya adalah 9. Nah, kita lihat nih berapa jumlahnya gitu ya. Berdasarkan data tersebut, susunlah persamaan regresi, berikan interpretasi terhadap nilai koefisien regresinya, taksirlah konsumsi seorang karyawan yang pendapatannya 23 juta. Nah, kalau pendapatnya 23 juta, kira-kira berapa? Kita lihat nih. Yang pertama, kita gunakan tabel penolong. Nah, tabel penolong itu untuk melihat tiap-tiap koefisien yang kita butuhkan. Ya, yang pertama adalah kita buat X individual sama Y individual. Ini kolom X sama Y ini masing-masing kita buat dikonverskan ya, di matrix converse. Jadi kita kalau ini kan
dari kiri ke kanan kita buat dari atas ke bawah. Terus habis itu kita buat kolom X kali Y, kolom X di pangkat 2, kolom Y di pangkat 2 gitu ya. Atau dikuadratkan gitu. Terus habis itu kita isikan masing-masing, ya kan? Kita jumlahkan, ya kan? Kita jumlahkan 8 tambah 12 tambah 16 dan seterusnya. 7 tambah 9 tambah 12 dan seterusnya sampai hasilnya ini 106 dan 70. Kita juga lakukan pengujian ini ya. X kali Y, tadi X kali Y adalah 8 kali 7 56, 12 kali 9 108. Nah, kita hitung semuanya masing-masing, kita jumlahkan sebagai sigmanya ya. Terus X square atau ini 8 di pangkat 2 gitu ya. 8 kali 8 64, 12 kali 12 144 dan seterusnya. Y juga sama, ini dari kolom ini, 7 kali 7 49, 9 kali 9 81 dan seterusnya. Kita jumlahkan semua kolom. Jumlahkan masing-masing ini angkanya. Akhirnya kita tahu sigma X-nya 106, sigma Y 70, sigma X kali Y itu 1338, sigma X kuadrat adalah 2116, sigma Y kuadrat adalah 864 dan N-nya adalah 6. Ya, jumlah observasinya tadi 6. Nah, kita masukkan perumus didapat X dan Y. Yang pertama, kita cari sigma X dibagi dengan N. 106 dibagi dengan 6, hasilnya menjadi 17,67. Ini juga sama. Ini kan sigma Y-nya 70 bagi dengan N-nya 6, hasilnya menjadi 11,67. Nah, dua angka ini sudah diketahui. Setelah itu perumus dapat dihitung koefisien regresi B sebagai berikut. Nah, ini ada koefisiennya nih, ada rumusnya nih. Rumusnya adalah B sama dengan N sigma X kali Y dikurangi sigma X dikalikan sigma Y dibagi N kalikan sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung pangkatkan 2. Nah, ini kita masukkan satu-satu nih. Yang pertama N-nya 6. Terus habis itu sigma dari XY. Sigma dari XY tadi ini ya. Sigma dari XY 1338. Kita masukkan di sini 138. Terus dikurangi sigma X. Sigma X-nya adalah ini 106. Ya kan? 106. Sigma Y-nya adalah 70. Terus habis itu dibagi dengan N-nya 6. Terus sigma X pangkat 2. Ingat, sigma X pangkat 2 ini ya, sigma X pangkat 2 2116 dikurangi sigma X aja. Jadi sigma X saja tapi dipangkatkan 2 itu di luar. Jadi dia bukan perhitungan yang awal itu tadi ya. Bukan yang ini, bukan kolom yang ini, tapi yang ini. Sigma Y ini 70. Sigma X ya, sorry. Yang 106 ini kita masukkan di sini 106 ditutup kurung dipangkatkan 2 gitu ya. Terus kita hitung hasilnya adalah 0,42. Jadi nilai B-nya atau nilai betanya itu adalah 0,42. Nah, setelah kita ketemu B-nya, kita cari A-nya gitu ya, kita cari A-nya. Nah, rumusnya A itu adalah kita balik aja ya. Kalau Y sama dengan A plus BE, maka kita balik aja. B plus B kan gini, Y sama dengan A plus BX. Nah, plus BX kita pindah ke sebelah kanan, maka menjadi Y min BX gitu ya. Terus habis itu kita hitung kalau Y-nya tadi kita sudah ketemu Y-nya adalah ini 11,67 ya kan, 11,67. Kita ketemu 11,67 dikurangi 0,42 nilai betanya. Nilai beta kalikan X-nya. X-nya berapa? 17,67 yang ini ya. Kita masukkan di sini 17,67, kita kalikan, hitung hasilnya 4,25. Jadi, persamaan regresi untuk kasus ini adalah Y sama dengan 4,25 itu untuk konstanta tetapnya atau A-nya, ditambah 0,42 untuk betanya dan X atau variabel X-nya. Nah, sekarang kita lakukan interpretasi, misalkan terhadap nilai koefisien regresi dari B. Di persamaan regresi tersebut dapat diketahui nilai B sama dengan 0,42.
Nilai B-nya ini memiliki arti bahwa kenaikan pendapatan sebesar 1 juta rupiah, maka konsumsi akan meningkat rata-rata sebesar 0,42 juta. Jadi semakin naik gaji yang diterima, misalkan naik 1 juta rupiah, maka dia akan naik sebesar 0,42 juta atau 420.000. Nah, setiap penurunan pendapatan sebesar 1 juta, maka mereka akan mengurangi konsumsi sebesar 420.000 atau 0,42 juta, gitu ya. Jadi mereka akan melakukan pengurangan karena dia pengaruhnya positif, gitu. Kalau pengaruhnya positif berarti kalau gajinya naik, konsumsinya naik. Kalau gajinya turun, ya konsumsinya turun. Ini wajar ya. Tapi ada beberapa yang kebalikannya gitu dari beberapa kasus, tapi itu tertentu saja. Oke, lanjut ya. Di sini yang ketiga, menaksir besarnya konsumsi seorang karyawan yang memiliki pendapatan 23 juta rupiah dari persamaan negasi yang diperoleh pada poin A, yaitu 4 ini ya. Ini sama aja tadi, persamaannya akan ditaksir untuk nilai, kalau X-nya kita buat 23, jadi jutanya kita hilangkan jadi 23 saja. Nah, hasilnya menjadi berikut. Kita masukkan 4,25 ditambah 0,42 X, biasanya kita ubah jadi 23, kita hitung hasilnya adalah 13,91. Jadi kalau ada karyawan yang nilai punya gaji 23 juta, maka dia akan mengeluarkan konsumsinya sebesar 13 juta, 91 rupiah. 910.000 gitu misalkan. Jadi 13 juta 910.000 misalkan demikian. Jadi konsumsinya ini ya sudah ada hitung ya, 13,91 juta. Baik, mungkin itu yang akan bisa saya sampaikan di materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin materi kita agak sulit, tapi saya yakin kalau Anda baca bukunya Nata Wirawan dan juga beberapa buku-buku lain yang sudah saya berikan di Google Drive, Anda akan cepat memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.